Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, selamat bertemu kembali di channel Alba Science Club. Hari ini saya akan kembali mengajak kalian untuk praktikum di laboratorium kimia, yaitu praktikum sifat asam basa dan indikator alami. Praktikum ini akan kalian pelajari pada tingkat kelas 11 pada bab asam dan basa. Bagaimana cara praktikumnya? Ayo disimak. Untuk praktikum pertama, yaitu sifat asam dan basa, kita memerlukan alat dan bahan yaitu kertas lakmus merah dan biru, kertas universal indikator, plat tetes, beker glass, serta larutan-larutan yang akan kita uji sifat asam dan basanya. Di sini saya mempunyai 8 larutan yang akan kita uji sifat asam dan basanya, yaitu larutan sabun cuci piring, larutan deterjen, larutan sabun cair, larutan vitamin C, larutan pembersih mulut, larutan NaOH, larutan HCl, dan air. Langkah kerjanya pun sangat mudah, tinggal kalian celupkan lakmus merah dan lakmus biru ke dalam masing-masing larutan. Kemudian kalian amati apakah terjadi perubahan warna pada kertas lakmus tersebut. Cara pengamatan terhadap kertas lakmusnya adalah, jika larutan tersebut bersifat asam, maka lakmus merah akan tetap berwarna merah, sementara lakmus biru akan berubah dari biru menjadi merah. Sebaliknya, jika larutan tersebut bersifat basa, maka lakmus merah akan berubah menjadi biru dan lakmus biru akan tetap mempertahankan warna birunya. Jika larutan tersebut bersifat netral, maka kertas lakmus merah akan tetap berwarna merah dan kertas lakmus biru akan tetap berwarna biru. Selanjutnya, kita uji sifat asam dan basa larutan-larutan tersebut dengan menggunakan kertas universal indikator. Caranya pun relatif sama, yaitu dengan cara mencelupkan kertas universal indikator tersebut ke dalam larutan yang akan kita uji. Kemudian, kita bisa menentukan nilai pH dengan cara membandingkan warna strip pH setelah dicelupkan ke dalam larutan dan dibandingkan dengan standar warna pH yang terdapat pada kemasan kertas universal indikator. Ini adalah hasil uji sifat asam dan basa pada larutan sabun cuci. Kertas lakmus merah tidak menunjukkan perubahan warna, tetap merah, dan kertas lakmus biru berubah menjadi kemerahan, serta strip universal indikator menunjukkan pH 4. Artinya larutan tersebut bersifat asam. Larutan kedua adalah larutan deterjen. Kertas lakmus merah menunjukkan perubahan warna dari merah menjadi biru, serta kertas lakmus biru tidak menunjukkan perubahan warna, tetap biru. Dan strip universal indikator menunjukkan pH 11. Artinya larutan tersebut bersifat basa. Pada larutan sabun cair pencuci tangan, strip pH universal indikator menunjukkan pH 5. Kertas lakmus merah tetap merah dan kertas lakmus biru menjadi sedikit kemerahan. Artinya larutan tersebut bersifat asam. Selanjutnya adalah larutan vitamin C. Kertas lakmus merah setelah dicelupkan tetap merah, kemudian kertas lakmus biru setelah dicelupkan menjadi merah, serta strip universal indikator menunjukkan pH 5. Artinya larutan tersebut bersifat asam. Larutan selanjutnya adalah asam klorida atau HCl. Hasil pengujian menunjukkan kertas lakmus merah tetap merah dan kertas lakmus biru berubah menjadi merah, serta strip universal indikator menunjukkan pH 3. Artinya larutan bersifat asam. Berikutnya adalah larutan NaOH atau natrium hidroksida. Kertas lakmus merah setelah dicelupkan berubah menjadi biru, kemudian kertas lakmus biru tetap biru. Dan strip universal indikator menunjukkan pH 13, artinya larutan bersifat basa. Baik teman-teman, setelah kita melakukan praktikum sifat asam dan basa, selanjutnya kita akan praktikum tentang indikator alami. Di antara kalian mungkin sudah ada yang familiar dengan indikator-indikator asam dan basa. Salah satu yang sangat terkenal adalah phenolphthalein.
Namun selain indikator sintetis, kita juga bisa memanfaatkan bahan-bahan alami sebagai indikator asam dan basa. Saya akan coba untuk menguji beberapa bagian tanaman yang mempunyai warna yang menyolok, apakah bisa ekstraknya dijadikan untuk indikator alami asam dan basa. Berikut adalah video praktikumnya. Bahan alami yang pertama akan saya coba adalah ekstrak dari bunga sepatu. Pertama, kita buat ekstraknya dengan cara menumbuk bagian dari mahkota bunga sepatu yang berwarna merah. Kita bisa menambahkan sedikit air untuk mendapatkan ekstraknya. Setelah itu, ekstrak kita masukkan ke 3 cekungan plat tetes. Cekungan pertama adalah untuk belangko yang tidak dibeli perlakuan, kemudian cekungan kedua nanti akan dibeli perlakuan asam, dan cekungan ketiga untuk perlakuan basa. Setelah ditetesi dengan larutan asam, ekstrak bunga sepatu berubah menjadi warna merah muda. Dan ekstrak bunga sepatu yang ditetesi dengan larutan basa berubah menjadi warna hijau kebiruan. Artinya ekstrak dari bunga ini bisa dijadikan sebagai indikator alami asam dan basa. Dan sangat baik digunakan sebagai indikator pada trayek pH basa, karena menunjukkan perubahan warna yang signifikan dari merah menjadi biru. Sampel kedua adalah ekstrak daun puring yang berwarna ungu. Ekstrak daun puring ini mempunyai warna coklat. Setelah ditetesi dengan larutan yang bersifat asam, warna dari ekstrak berubah menjadi warna orange. Dan setelah ditetesi dengan larutan yang bersifat basa, ekstrak berubah menjadi warna hijau. Jadi ekstrak daun puring ini baik digunakan sebagai indikator pada trayek pH asam maupun pH basa. Bahan alami berikutnya yang akan saya gunakan adalah ekstrak dari bunga passiflora. Ekstrak dari bunga ini berwarna merah, dan setelah ditetesi dengan larutan yang bersifat asam, ekstrak berubah menjadi warna orange. Kemudian ditetesi dengan larutan yang bersifat basa, ekstrak berubah menjadi warna hijau. Maka ekstrak dari bunga ini juga baik digunakan sebagai indikator pada trayek pH asam dan basa. Bahan selanjutnya adalah ekstrak dari kunyit. Ekstrak dari kunyit berwarna kuning. Setelah ditetesi dengan larutan yang bersifat asam, larutan tetap berwarna kuning, dan ditetesi dengan larutan yang bersifat basa, larutan berubah menjadi orange. Maka ekstrak dari kunyit baik digunakan sebagai indikator alami pada trayek pH basa. Selanjutnya saya menggunakan ekstrak dari bunga pacar air. Ekstrak dari bunga ini mempunyai warna merah muda. Setelah ditetesi dengan larutan yang bersifat asam, warna tetap merah muda. Dan setelah ditetesi dengan larutan yang bersifat basa, warna berubah menjadi warna orange. Maka baik digunakan sebagai indikator pada trayek pH basa. Selanjutnya saya menggunakan ekstrak dari buah Solanum nigrum yang berwarna ungu. Ekstrak dari buah Solanum nigrum berwarna ungu kecoklatan. Setelah ditetesi dengan larutan yang bersifat asam, warna ekstrak menjadi lebih bening. Dan setelah ditetesi dengan larutan yang bersifat basa, ekstrak berubah menjadi warna hijau. Maka ekstrak buah ini baik digunakan sebagai indikator pada trayek pH basa. Selanjutnya saya menggunakan ekstrak dari bunga Sphagneticula trilobata. Bunga ini hidup liar dan berwarna kuning. Ekstrak dari larutan ini berwarna kuning. Setelah ditetesi dengan larutan yang bersifat asam, tidak menunjukkan perubahan warna. Sementara setelah ditetesi dengan larutan yang bersifat basa, ekstrak menjadi warna orange kemerahan. Artinya, ekstrak dari bunga ini baik digunakan sebagai indikator alami pada trayek pH basa. Selanjutnya, saya menggunakan ekstrak dari bunga Duranta erecta yang berwarna ungu.
Ekstrak dari bunga ini berwarna ungu. Setelah ditetesi dengan larutan yang bersifat asam, tidak menunjukkan perubahan warna. Dan setelah ditetesi dengan larutan yang bersifat basa, menunjukkan perubahan warna menjadi warna kuning. Artinya baik digunakan sebagai indikator pada pH basa. Ini adalah hasil keseluruhan dari praktikum kedua tentang indikator alami asam dan basa. Nah, teman-teman, praktikum tadi bisa kalian coba di rumah dengan menggunakan bahan-bahan alami yang berada di sekitar rumah kalian. Kalian bisa mencari bagian-bagian dari tanaman yang mempunyai warna yang menyolok. Alat-alat yang digunakan pun bisa kalian sesuaikan dengan yang ada di rumah kalian. Contohnya bisa menggunakan sendok dan piring sebagai alat untuk menumbuk, dan gelas plastik sebagai pengganti plat tetes untuk pengujian. Untuk bahan yang bersifat asam, kalian bisa menggunakan asam cukai yang berada di dapur kalian, dan bahan yang bersifat basa bisa menggunakan kapur atau deterjen. Baik teman-teman, demikianlah video praktikum kali ini. Semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.